Selamat pagi semua anak didik kami kelas 10 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik dinamika partikel. Kali ini kita akan masuk untuk bagian yang keempat. Untuk dinamika partikel bagian yang keempat ini, kita akan mempelajari atau membahas penerapan gaya gesekan dalam bentuk soal dan pembahasan untuk bidang miring dan sistem katrol. Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita awali dari soal nomor 1. Sebuah balok bermasa 10 kg berada pada bidang miring dengan koefisien gesekan kinetik 0,25. Jika gaya F sama dengan 100 Newton dan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah percepatan balok bergerak naik. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan massa balok M 10 kg, maka berat balok W sama dengan M dikali G sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100 Newton. Kemudian gaya F sama dengan 100 Newton, sudut kemiringan bidang miring θ 30 derajat, koefisien gesekan kinetik μk 0,25 dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, syarat balok dapat bergerak naik. Ya, di sini disebutkan percepatan balok bergerak naik. Syarat balok ini bisa bergerak naik atau menaiki bidang miring adalah resultan gaya ke atas bidang miring itu harus lebih besar dari resultan gaya ke bawah bidang miring. Selanjutnya kita akan memperhatikan lukisan gaya yang bekerja pada sistem atau pada benda ini. Ini lukisan gayanya. Yang pertama, kita membuat sumbu X dan sumbu Y. Ya. Arah bidang miring ini kita buat sebagai sumbu X, kemudian tegak lurus dengan bidang miring itu menjadi sumbu Y. Kemudian kita perhatikan di sini adalah lukisan dari gaya berat balok itu selalu mengarah ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan mencari komponen gaya berat W terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Ini merupakan komponen gaya pada sumbu Y dan pada sumbu X, dan sudut yang dibentuk oleh gaya berat dengan WY itu sama dengan sudut kemiringan sebesar 30 derajat. Selanjutnya balok ini menyentuh bidang miring. Maka permukaan bidang miring itu akan memberikan gaya normal yang arahnya tegak lurus terhadap bidang yang ditempati. Kemudian untuk gaya F itu diberikan atau bekerja itu secara horizontal, ya. Maka gaya F ini juga harus kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini merupakan komponen gaya F pada sumbu Y, dan ini merupakan komponen gaya F pada sumbu X. Dan sudut yang dibentuk oleh gaya F terhadap komponen gaya pada sumbu X yaitu Fx itu sama dengan sudut kemiringan sebesar 30 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari komponen-komponen gaya berat dan komponen-komponen untuk gaya luar F. Untuk komponen gaya luar terhadap sumbu X yaitu Fx itu sama dengan F dikali kosinus 30 derajat sama dengan 100 kosinus 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3, maka nilai Fx sama dengan 86,6 Newton. Kemudian pada sumbu Y, Fy sama dengan F dikali sinus 30 derajat sama dengan 100 dikali setengah sama dengan 50 Newton. Selanjutnya komponen untuk gaya berat, ya. Untuk sumbu X yaitu Wx sama dengan W dikali sinus 30 derajat sama dengan 100 dikali setengah sama dengan 50 Newton. Selanjutnya komponen pada sumbu Y, Wy sama dengan W dikali kosinus 30 derajat sama dengan 100 dikali setengah akar 3 sama dengan 86,6 Newton. Selanjutnya kita akan menentukan gaya normal, ya. Kita perhatikan bahwa balok ini tidak bergerak pada sumbu Y, sehingga syarat untuk menentukan gaya normal adalah
sigma Fy itu harus sama dengan 0 karena tidak bergerak terhadap sumbu Y. Kita perhatikan sigma gaya pada sumbu Y, ya. Ini sumbu Y-nya, perhatikan di sini ada 3 gaya yang bekerja pada sistem ini, yaitu gaya normal, ya, pada sumbu Y perhatikan gaya normal, kemudian WY dan juga FY. Kita buat arah ke atas yang positif, yang ke bawah itu adalah yang negatif, sehingga sigma Fy akan sama dengan N dikurang Fy dikurang dengan WY sama dengan 0. Dari sini kita buat persamaan menentukan gaya normal, ya, sama dengan Fy ditambah dengan WY. Sehingga gaya normal akan sama dengan Fy tadi sudah kita tentukan, demikian juga dengan WY juga sudah kita tentukan, maka nilai gaya normal itu sama dengan 136,6 Newton. Kemudian kita akan menentukan gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan kinetis Fk itu adalah perkalian dari koefisien gesekan kinetik dengan gaya normal, ya, sehingga Fk sama dengan 0,25 dikali dengan 136,6 sama dengan 34,15 Newton. Kemudian menentukan percepatan. Untuk menentukan percepatan kita gunakan persamaan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Kemudian untuk sigma gayanya adalah, perhatikan, yang mempengaruhi balok ini bergerak ke atas adalah gaya yang bekerja sepanjang bidang miring atau sumbu X, yaitu Fx. Inilah yang menggerakkan benda ini atau balok ini bisa bergerak menaiki bidang miring. Kemudian yang melawan Fx itu adalah Wx, perhatikan ini, ya, ke bawah bidang miring, Wx dan Fk, sehingga sigma gayanya itu sama dengan Fx dikurang Wx dikurang Fk sama dengan M dikali dengan A. Fx-nya kita masukkan 86,6 dikurang Wx 50 dikurang Fk 34,15 sama dengan M-nya sama dengan 10 kg dikali dengan A. Ruas kiri akan sama dengan 2,45 sama dengan 10A, maka percepatan balok menaiki bidang miring itu besarnya sama dengan 0,245 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 2. Dua balok 1 dan 2 dihubungkan dengan seutas tali berada pada bidang miring seperti gambar di bawah. Ini gambarnya. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian massa balok 1 15 kg, massa balok 2 10 kg, sinus 37 diketahui 0,6 dan sinus 53 sama dengan 0,8. Jika koefisien gesekan kinetis sama dengan 0,25, tentukanlah percepatan kedua balok dan tegangan tali. Kita buat pembahasannya, ya. M1 sama dengan 15 kg, kita tentukan berat dari balok 1 W1 itu akan sama dengan 150, ya. Karena M dikali G, M-nya sama dengan 15 dikali G 10 berarti 150 Newton. Selanjutnya M2 sama dengan 10 kg, maka berat W2 itu sama dengan 100 Newton. Percepatan balok 1 yang ini itu sama dengan percepatan balok yang kedua, yaitu sebesar A. Kita akan melihat lukisan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Kita perhatikan ini, inilah lukisan gaya-gaya keseluruhan yang bekerja pada balok 1 dan pada balok 2. Kita perhatikan di sini, ya, dari tanda panah ini berarti balok kedua ini bergerak naik seperti ini, kemudian balok 1 itu akan bergerak turun. Ketika balok yang kedua itu naik, maka gaya gesekan itu akan melawan sehingga F2K-nya mengarah ke bawah ini. Kemudian balok pertama itu akan turun, maka gaya gesekannya akan melawan, arahnya adalah seperti ini.
Selanjutnya kita akan memperhatikan atau meninjau benda yang pertama atau balok pertama ini. Perhatikan di sini ya, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Perhatikan yang kita perhitungkan di sini adalah gaya-gaya yang bekerja sepanjang bidang miring ini ya, sepanjang bidang miring ini yaitu W1X. Kemudian tegangan tali dan FK1. Sehingga sigma gaya F untuk balok 1 itu sama dengan W1X ya, dikurang FK1 dikurang dengan T sama dengan M1 dikali dengan A. Kita buat ini persamaan nomor 1. Kemudian kita perhatikan benda kedua atau balok yang kedua ya. Kita juga memperhatikan dari arah pergerakan bendanya yaitu bergerak naik, maka yang mempengaruhi gaya pergerakan daripada balok yang kedua ini adalah tegangan tali, W2X dan F2K. Sehingga sigma gayanya adalah T dikurang W2X dikurang dengan F2K. Seperti ini akan sama dengan M2 dikali dengan A. Ini kita buat persamaan yang nomor 2. Langkah selanjutnya adalah persamaan 1 dan persamaan 2 akan kita eliminasi. Ini persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Ini kita jumlah karena kita mau menghilangkan besaran T ya. Maka hasil dari penjumlahan kedua persamaan ini ya, T-nya kita hilangkan, W1X dikurang W2X dikurang FK1 dikurang dengan FK2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan A. Kita akan menentukan nilai percepatannya. Kita tuliskan kembali persamaan hasil eliminasi yang sudah kita buat tadi. Ini dia hasil eliminasi tadi ya. Nah di sini ada W1X, ada W2X, ada FK1, ada FK2. Artinya kita harus menentukan terlebih dahulu besaran-besaran ini semua sebelum kita menentukan nilai percepatan kedua balok. Kembali kita perhatikan lukisan gaya-gaya yang bekerja pada kedua balok tersebut. Ini dia. Nah kita akan menentukan yaitu W1X yang ini ya. W1X itu akan sama dengan W1 dikali dengan sinus 53 derajat sama dengan 150 dikali 0,8 sama dengan 120 Newton. Selanjutnya kita akan menentukan W1Y ya, W1Y yang ini yaitu W1 dikali kosinus 53 derajat sama dengan 150 dikali 0,6 sama dengan 90 Newton. Selanjutnya menentukan gaya normal ya. Untuk balok 1 dan balok 2 ini tidak bergerak terhadap sumbu Y, maka gaya normal itu akan sama dengan komponen gaya pada sumbu Y-nya. Untuk gaya normal yang pertama yang bekerja pada balok 1, normal 1 itu akan sama dengan W1Y. Ini sama dengan 90 Newton. Kemudian kita akan menentukan gaya gesekan kinetik yang bekerja pada balok 1 yaitu FK1 ya. Persamaan untuk gaya gesekan itu adalah perkalian koefisien gesekan dikali dengan normal. Maka FK1 sama dengan mu K dikali dengan N1. Mu K tadi sama dengan 0,25, kemudian N1 sama dengan 90, maka koefisien gesekan kinetik untuk balok pertama sama dengan 22,5 Newton. Selanjutnya kita perhatikan balok yang kedua ya, W2X. Yang ini sama dengan W2 dikali sinus 37 derajat sama dengan 100 dikali 0,6 sama dengan 60 Newton. Kemudian W2Y yang ini sama dengan W2 kosinus 37 derajat sama dengan 100 dikali 0,8 sama dengan 80 Newton. Kemudian kita tentukan gaya normalnya ya. Balok kedua juga tidak bergerak pada sumbu Y, sehingga gaya normal yang kedua itu akan sama dengan W2Y sama dengan 80 Newton. Karena kita sudah menentukan gaya normal untuk benda kedua, kita akan menentukan gaya gesekan kinetiknya ya.
FK2 sama dengan mu K dikali normal untuk balok yang kedua N2, maka FK2 sama dengan 0,25 dikali dengan normal kedua sama dengan 80, maka hasilnya sama dengan 20 Newton. Maka dari persamaan yang di atas ini kita tuliskan kembali, kita masukkan semua nilai-nilai komponen-komponen untuk W1X, W2X, FK1, FK2 ke persamaan ini, sehingga 120 dikurang 60 dikurang 22,5 dikurang 20 akan sama dengan 10 ditambah 15 dikali dengan A. Ruas kiri sama dengan 17,5 sama dengan 25 dikali A, maka percepatan kedua balok yaitu sebesar 0,7 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk menentukan nilai tegangan tali, ya, yang ini. Untuk menentukan tegangan tali, nilai percepatan A kita masukkan ke salah satu persamaan yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang coba kita masukkan nilai percepatannya pada persamaan yang nomor 2, ya. Ini persamaan yang kedua tadi. Maka dari sini kita buat persamaan untuk menentukan tegangan tali akan sama dengan W2X ditambah F2K tambah M2 dikali dengan A. Sama dengan 60 ditambah 20 ditambah dalam kurung 10 dikali percepatan A tadi sama dengan 0,7, maka hasilnya semua sama dengan 87 Newton. Atau kita gunakan persamaan yang pertama yang ini tadi, ya. Dari sini T akan sama dengan W1X dikurang FK1 dikurang dengan M1 dikali dengan A. Kita masukkan nilai-nilainya, T akan sama dengan 120 dikurang 22,5 dikurang dalam kurung 15 dikali 0,7, maka hasilnya sama dengan 87. Artinya nilai percepatan A kita masukkan ke salah satu persamaan 1 atau persamaan kedua, kita akan memperoleh nilai tegangan tali yang sama. Kita perhatikan soal yang nomor 3. Sebuah balok kayu bermassa M sama dengan 1,5 kg diletakkan pada suatu dinding vertikal seperti gambar di bawah. Ini gambarnya. Koefisien gesekan antara balok dengan dinding adalah 0,5. Untuk mempertahankan balok agar tidak terjatuh diberikan gaya F, tentukanlah besar gaya F minimum yang dibutuhkan. Diketahui percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya, ya. Pertama kita tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita tentukan arah ke kanan itu adalah menjadi sumbu X, kemudian arah vertikal ini menjadi sumbu Y. Kemudian disebutkan balok itu dijaga untuk tidak terjatuh. Maka syarat agar balok M tidak terjatuh, di sini ada dua syaratnya, yaitu resultan gaya pada sumbu X atau sigma Fx itu harus sama dengan 0, dan resultan gaya pada sumbu Y atau sigma Fy juga akan sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita melukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini, ya. Kita lukiskan kembali soalnya seperti ini. Nah, kita lukiskan gaya beratnya terlebih dahulu. Ini arahnya selalu ke bawah. Kemudian balok ini bersentuhan dengan bidang vertikal, ya. Maka permukaan vertikal ini akan memberikan gaya normal. Berarti arahnya adalah ke kiri dengan tegak lurus bidang vertikal seperti ini, ya. Kemudian balok ini dijaga untuk tidak terjatuh. Artinya kecenderungan daripada balok ini bergerak adalah ke bawah. Maka arah gaya gesekan kita harus lukiskan ke atas seperti ini. Kemudian untuk gaya luar F, ya, kita uraikan atau kita cari komponennya. Yang pertama untuk sumbu X berarti Fx seperti ini. Kemudian untuk sumbu Y berarti arahnya vertikal ke atas seperti ini. Selanjutnya kita tentukan nilai komponen gaya, yaitu Fx sama dengan F dikali kosinus 53 derajat sama dengan F dikali 0,6 sama dengan 0,6 F. Selanjutnya komponen pada sumbu Y sama dengan F dikali
Sinus 53 derajat sama dengan F dikali 0,8 sama dengan 0,8 F. Dari syarat yang pertama tadi, sigma Fx sama dengan 0. Kita perhatikan semua gaya-gaya yang bekerja di sini arah sumbu X, ya, yaitu Fx dan gaya normal. Sehingga Fx dikurang dengan normal sama dengan 0. Maka normal sama dengan Fx. Ini persamaan nomor 1. Selanjutnya untuk resultkan gaya pada sumbu Y. Kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ada 3 di sini, yaitu gaya berat yang ke bawah, yang ke atas ada Fy, dan juga ada gaya gesekan. Maka Fy ya ditambah dengan F karena ini searah ya ditambah dikurang dengan W sama dengan 0. Dari persamaan ini gaya gesekan F akan sama dengan W dikurang dengan Fy. Kita buat ini persamaan yang nomor 2. Kemudian kita tuliskan persamaan untuk menentukan gaya gesekan ya. Di mana gaya gesekan itu adalah perkalian koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Ini bisa kita buat menjadi persamaan yang nomor 3. Langkah berikutnya adalah persamaan nomor 1 yaitu N sama dengan Fx, dan persamaan yang kedua F gaya gesekan sama dengan W dikurang dengan Fy. Kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan yang ketiga. Sehingga persamaan yang ketiga ruas kiri itu akan sama dengan W dikurang dengan Fy. Seperti ini ya. Kemudian persamaan untuk ruas kanan ya, mu dikali dengan normal. Normal itu sama dengan Fx, maka akan sama dengan mu dikali dengan Fx. Maka W sama dengan, kita pindahkan negatif Fy-nya ke ruas kanan, maka W akan sama dengan mu dikali Fx ditambah dengan Fy. W sama dengan M dikali G akan sama dengan mu 0,5 dikali Fx ya. Fx sama dengan 0,6 F ditambah dengan Fy sama dengan 0,8 F. M 1,5 dikali G 10 sama dengan 0,5 dikali 0,6 F sama dengan 0,3 F ditambah dengan 0,8 F. Maka 15 akan sama dengan 1,1 F, sehingga gaya minimum yang harus diberikan agar balok ini tidak terjatuh besarnya sama dengan 13,64 Newton. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai penerapan gaya gesekan pada bidang miring dan sistem katrol. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar, tetap semangat, dan semoga sukses.